penang ku tai tau senga iko manaku angaku kamurai nakwa penawa malambu la tontong ki si sola tang la si tampe si kambela keluarga yang diberkati Tuhan dan yang kekasih di dalam kasih Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat kita berjumpa bersama dengan keluarga kekasih kita pada pagi hari yang indah ini, di mana hari karunia Tuhan buat kita semua. Dan puji Tuhan kita boleh diperjumpakan satu dengan yang lain di tempat ini dalam rangka kita akan mendukung anak kekasih kita yang hari ini akan menerima pemberkatan nikah kudus di daerah kalau otok ya daerah Saluampak. Dan namun untuk itu sebelum kita berangkat kita akan berdoa syukur, dan sebelum kita berdoa kita akan mengangkat kidung pujian bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, kuresumanga kuang masukkan kuresumangan buang sekeluarga, juga kepada segenap rumpun keluarga besar dari Bastem, juga kepada segenap majelis jemaat di Pajalesang Timur, segenap anggota jemaat, dari saya pribadi sebagai pendeta jemaat dan juga dari kami sekeluarga mengucapkan selamat berbahagia kepada anak terkasih Agung bersama dengan calon mempelai perempuan. Oh, Alfred, ya jadi di kalau rumah teh Agung. Iya, berarti lawan ada itu kan betul. Iya. Anak terkasih Alfred, halo Alfred. Bagaimana kabarmu, Dek? Iya, semangat. Semangat, iya. Selamat menuju ke rumah mempelai, menuju kepada rumah Tuhan yang kudus. Semoga rumah tangga yang baru akan dibentuk nantinya menjadi rumah tangga yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya sebagai pendeta jemaat seharusnya kita berangkat bersama-sama, tetapi pagi hari ini jam 9 saya akan pimpin ibadah Padang PPGT di Latupak untuk perjalanan ke rumah calon mempelai perempuan, dan sebagai dasar sukacita bagi keluarga terkasih Mama Agung, Papa Agung sekeluarga besar, juga kepada anak terkasih Alfred yang baru akan menerima pemberkatan nantinya. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kiranya Agung menjadi orang yang penuh kasih, penyayang dan sabar. Alfred, iya. Ya, nanti Tuhan yang sempurnakan yang salah dan kiranya Tuhan segera menunjukkan kepada Agung. Ya, baik Bapak Agung sekeluarga dan juga kepada orang tuaku sekalian, saudara-saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan wujud ungkapan syukur keluarga, dan sebelum kita berangkat bersama-sama, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kasih dan pertolongan-Mu kepada kami sangat luar biasa, menuntun perjalanan kehidupan kami, bahkan ketika semalam berlalu kami boleh beristirahat dalam tidur, menyambut hari yang baru dan kehidupan yang baru dari Tuhan. Jikalau kami boleh berjumpa dalam keluarga terkasih, sekeluarga, bahkan sekeluarga besar mereka boleh berkumpul satu dengan yang lain sebagai orang tua, sebagai saudara. Kami datang dalam kerendahan hati mendukung dan mendoakan anak terkasih Alfred yang saat ini Tuhan bersama dengan kedua orang tua, ayah dan ibu, bahkan segenap rumpun keluarga besar, dalam masa perkenalan beberapa waktu bersama dengan calon mempelai perempuan, hendak menuju ke rumah Tuhan yang kudus menerima pemberkatan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak terkasih Alfred bersama dengan kedua orang tua, ayah dan ibu, memberikan kesehatan, keteguhan hati dan keteguhan iman, penuh kasih dan penuh sabar untuk menjemput calon mempelai perempuan. Berkati segenap majelis jemaat, Tuhan berkati pendeta yang akan melayankan pemberkatan, Tuhan berkati perjalanan dan semua acara resepsi bahkan pencatatan sipil hari ini, semoga berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Biarlah kedua belah pihak keluarga, kedua belah pihak orang tua senantiasa sehat dan kuat, memberikan doa restu kepada kedua anak terkasih mereka, akan mengantar segenap rumpun keluarga kembali dengan sehat dan selamat di tempat tujuan masing-masing. Sukacita keluarga terkasih di sini, mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Ada yang sudah kami nikmati, ada yang hendak kami nikmati bersama-sama. Kami mengucap syukur atasnya sehingga kami disehatkan, dikuatkan, dimampukan untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Perjumpaan di situ Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami dan penyerahan diri kami hari ini bersama dengan keluarga terkasih Papa Agung sekeluarga. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Lalu Tuhan terima kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lonceng cinta bergema, mengalun irama surga.
hati yang berbeda mengikat satu jiwa sampai akhir satu masa tiba. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu, harum mewangi di altar-Mu. Tuhan beri kami kasih-Mu, Tuhan beri kami cinta-Mu, biarkan cinta kami abadi, harum mewangi di altar-Mu. Harum mewangi di altar-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
jadikan hidupku berarti. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku dan biarkan. Kepada semua keluarga besar yang ada di tempat ini saat ini, sebelum kita berangkat ke gedung gereja untuk menerima pemberkatan perkawinan kepada kedua saudara kita akan berdoa. Namun sebelumnya saya minta kepada setiap keluarga aktivitasnya dihentikan dulu. Ya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur Tuhan, bersama dengan keluarga besar kedua mempelai di tempat ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima dalam kerajaan sorga, kedua anak kekasih kami pada pagi hari ini akan berangkat ke rumah-Mu yang kudus Tuhan untuk mengikuti pemberkatan perkawinan. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau turut campur di dalamnya, di dalam setiap perencanaan dan rancangan segenap keluarga. Mari Tuhan berperkara. Kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus dan di sana
kedua anak kekasih boleh menerima pemberkatan perkawinan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kegiatan di tempat ini Tuhan, berkati kendaraan yang akan digunakan, berkati orang-orang, berkati hamba-hamba Tuhan di dalam perjalanan sehingga boleh tiba di rumah-Mu yang kudus dengan penuh selamat. Berkati juga majelis gereja Tuhan yang akan mengangkat pelayanan pada siang hari ini. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, Kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku datang keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap Kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap Kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Lilis bersama dengan orang tua dan keluarga, juga anak-anak sekolah ya kena dolo-dolona ya itu marampanan kapak lenduk maru anak sabaa pas sekolah sabaa pas sekolah itu kan atura pisah atau jadi sismi tiga yang tak anak-anak sekolah yang itu. Dan juga hari ini juga anak-anak sekolah bersama dengan seluruh keluarga turut memberikan doa restu dan mendukung kedua anak kekasih kita, Apek dan Lilis, yang akan menerima pemberkatan perkawinan hari ini. Selamat semuanya mempersiapkan diri, kita masuk menghadap Tuhan di dalam rumahnya yang kudus. Jiwaku menyembahmu.
Seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Alfred Lita dengan Lilis akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai juga. Silahkan. Bagi kita lakukan bersama-sama. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia yang berseru, buka tingkat anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah, oh curahkan kurnia. Mempelai Alfred Lita dan Lilis, dengarkanlah litani perkawinan. Sabda Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup.
kita berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Merespon perintah mengasihi. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil kita di dalam dunia ini untuk dapat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki. Termasuk Tuhan memanggil kita untuk berpasangan. Tuhan memanggil kita untuk memenuhi bumi ini, beranak cucu, dan Tuhan memanggil kita untuk memelihara seluruh ciptaannya dalam cinta kasih. Karena itu pada hari ini juga kedua anak kekasih kita mengambil bahagian di dalam kehendak Tuhan membangun satu rumah tangga Kristen, dan hari ini di dalam rumahnya yang kudus Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka. Dan karena itu kita akan mendengarkan sabdanya secara bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan sabdanya ini, marilah kita berdoa. Allah kami yang hidup, agung dan mulia, Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang kudus, dan Engkau menguduskan kami dalam kemerdekaan sebagai murid-murid Kristus di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Anak-anak, terima kasih kami memandang kemurahan-Mu Bapa. Oleh karena Engkau telah berkenan, kedua anak-Mu ini, Alfred dan Lilis,
akan berkenan membangun satu rumah tangga Kristen. Dan karena itu sabda Tuhan akan kami dengarkan bersama-sama. Dan Engkau akan memurniakan kami, Roh Kudus, supaya kami memahami dengan baik sabda Tuhan ini. Sabda Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dan juga Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Sabda Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Matius pasal 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Alfred nyetir-tir komisal. Lilis. Ya. Ini momen yang paling terindah dalam hidup kita adalah ketika kita berkeluarga. Dan karena itu lagu pokada patu borong na tekadan na matua lulako kita solamasa. Ladi raka lulako kamu sola dua. Alfred dan Lilis. Mangura pokomo pakunang susi moya. Alfred ini jalan 18 tahun. Lilis ini jalan 17 tahun. Belum sampai 19 tahun secara hukum. Yang na hukum sama pulau pi kasera tanah namanya bisa diberi wewenang untuk berkeluarga. Pakuya tok dolo na tak oya sebab tak apa tuh. Sisang 12 tahun na pernah dolo menikah. Sedem anak kan to. Ya moto anak ya tuan anak to dolo si budali. Ini salah seorang majelis mungkin dia urus itu kemarin hari Sabtu kemarin saya berkati 17 bersaudara, satu ayah satu ibu. Jadi bisa dibayangkan tidak akan mungkin usianya di atas 20-an, pasti belasan. Tak hitung juga sedangkan do re mi fa sol la si do sampai langan na libripa.
Sengaja saya katakan ini juga menjadi sukacita kami berdiskusi juga kemarin. Oh ya, denduka ya melona, denduka tidak melona. Oh, jadi kita nasa mempapatui batu borong. Ya tu melona ko, yang nada diampati sia begitu mengalami pasangan hidup nang lama saya lako umur matua kena sorongan di pong matua. Budani pada kota tu di Tirol. Ya, jadi saya usia mereka ini belum cukup seperti itu. Pak Konala mau bisa diantar dulu, nggak apa-apa. Jadi mereka menikah muda, tetapi apa yang kita mau katakan, kita melihat di dalam keberserahan kita kepada Tuhan. Sesuatu kamu sholat contoh, nang lagi tiro keberserahan kepada Tuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Lihatlah teman-teman tanah di buka yang mewatang-watang buka pak. Bayi buka tek soal mewatang-watang buka pak. Gereja mewatang-watang buka pak. Sampai yang dibuka ada kondisi kamu. Kita tidak menerima restu. Oh, tetapi ya itu undang-undang perkawinan. Nah, kok bisa buka pasien ya pak? Mari kita ke pengadilan. Kenapa si Pak Kadanelo ke pengadilan? Nah ini ya merasa tidak menerima hal itu. Oh, undang perkawinan rumah tangga Kristen. Apa yang harus dimaknai oleh Apek dan Lilis, bahkan kepada kita semua, dengan membaca 2 ayat Alkitab. Masalah oke lontang kai, sampaikan ke lontang ngai kumua. Apa yang telah bersama-sama dengan setiap pasangan kita adalah kudus mandang. Batonan na kumua, ya kalian basyate tu kaleku. Tu napake po matua si pori na kubatang di kaleku. Yang kedua adalah kekudusan itu dari segi apa? Kekudusan dari segi bersatu. Perangi nakot tumuane makada. Lana tampe tu indo na syambena lalu nisa sangkalama soladodo na sangkalama anak. Yan na dipokada ko na tampe tu indo anak na tampe tu yan na to namanya nisa satu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu darah. Dikumpulkade apa? Satu itu artinya melakukan sholat 2 kumua bersama-sama. Si kelima, si deken lengolena, umpatarwi itu jomna, dodo sangkalama ape yang dirimu sendiri ada di Lilis, dan Lilis dasarnya adalah dari kamu sebagai manusia, sebagai ciptaan. Lama salok di tengah tuh apa? Main dan apa? Telancang. Apalah patu borong nama kita selangasan tu kadang nak matoto keduanya menjadi satu. Mereka laki-laki dan perempuan, istrinya dan suaminya telanjang dan tidak merasa malu. Keterbukaan untuk melihat, memahami, mencintai, menyayangi dan mengambil dia sebagai pasangannya. Adam telah terbuka pada istrinya. Hawa juga telah terbuka pada istrinya. Mereka hidup bersama. Tetapi kalau ada yang lain itu malu. Kodik nakata Apek dan Lilis salah kita selangasa di pokok itu. Yaitu pasangan rampanangkap anak tandai matua. Pada pasangan kita hanya satu, yaitu Apek dan Lilis. Di luar itu masih Riki. Tetapi kalau tidak di luar itu tidak merasa malu. Nah sampai kadang aku mau buka de susito dulu ya sholat. Nah aku bibenda inde manusia ada. Nah kok iyo mo kutu manda mo kupo
Eden, Adam, Hawa, yang modal sangka rumah aku, kalian ya basia. Kutemanda semua kumana manasa lagi anak mula punya lagu temanda kian apa dan kita manusia mamun hukumu yang ada di mana pemuda kok didengar kita selalu bertanya mereka dengan saya kurang lebih berapa jam pastoral dengan mereka konsul dengan mereka. Mereka juga menyatakan tentang alasan mereka mengapa mereka sering mencintai secara dunia, secara fisik. Oh ya, tulis cantik, perkara apa? Apa luka tulis yang itu apa? Malah aku bilang, malah aku pun. Kalau sana kau mengatakan apa kaya itu masih Pak orang khusus itu kami bertemu dan saling jatuh cinta. Dan karena itu saya itu kan laki-laki dan kita tahu mereka sudah dalam secara pandangan dengan itu memang mereka bersama, tetapi di dalam pandangan kita itu anugerah Tuhan berlaku. Dan karena itu yang berkuang pengaruhi karena umat dosa tak akan nanti itu karena saya akan sampaikan di pernikahannya kalian. Semua lagi dialai semua mintu kita untuk Tuhan, mintu kita untuk dosa. Juga di dalam membangun rumah tangga, kadang-kadang kita ragu, kita terbatas dalam hal semua. Kesalahan kita kok induk anak kita, kesalahan kita kok ambil anak kita, dan juga kadang-kadang kita salah kepada orang lain dan juga keturunan yang kita. Tetapi apa kadang-kadang pematuan di dalam Injil Matius 18 ini aku mau perhatian. Sebab sebagai perempuan apalagi juga tak lupa dikatakan dari apa. Bukan tonan motor kalian akan belajar bertumbuh, tetapi ingat selalulah terbuka hati untuk memberi pengampunan, memahami pasangan. Jadianlah susi kok apik lilis pasangan, pahami dan juga lilis memahami apik memahami lilis dan saling bertumbuh bersama. Dan karena itu apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan di Kejadian pasal 2 tadi akan tetap menjadi utuh, akan tetap menjadi satu dan tidak merasa malu, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Baik, agi motok tukadang matu pokoknya pandanglah kekudusan ini apik sebagai rumah tangga yang kudus. Dan lilis juga sebagai rumah tangga yang kudus. Sama istri memandangnya bahwa rumah tangga kamu hari ini yang akan Tuhan berkati adalah rumah tangga yang kudus. Yang kedua, jalanilah kehidupanmu setiap saat dengan pengampunan. Tuhan menolong